Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Paralel 1 Struktur Data akan menjelaskan mengenai tugas akhir kami yang berjudul Sistem Tracking Paket Pengiriman Barang. Di sini kami beranggotakan tiga. Yang pertama ada saya, Kwina Rizky, dengan NIM G64013. Selanjutnya ada Wandi dengan NIM G64054. Dan terakhir ada Muhammad Naufal Fatur Rahman dengan NIM G64094. Nah, di model terbelakang, di sini kami mengambil 3 poin. Yang pertama ada efisiensi dalam pelacakan serta kecepatan dalam pengiriman dengan mengambil rute tersingkat demi kenyamanan pengguna. Selanjutnya adalah mengatasi kebutuhan akan manajemen dan pelacakan paket pengiriman barang yang efisien. Dan yang terakhir, mengimplementasi fitur-fitur dalam pengiriman paket menggunakan bahasa C++. Nah, implementasi sistemnya di sini kami menggunakan 5 kota terdaftar, yaitu kami sebut dengan A, B, C, D, dan E. Nah, ada 3 peran. Yang pertama ada penerima, yang kedua kurir, dan yang terakhir ada pengirim. Selanjutnya, struktur data yang digunakan. Yang pertama ada hash table yang digunakan untuk menyediakan pencarian kode resi paket. Tur- Data selanjutnya yang digunakan adalah graf. Di sini graf direpresentasikan menggunakan adjacency matrix untuk menyimpan jarak antar kota. Nah, di sini bisa dilihat bahwa graf ini bersifat undirected dan weighted, jadi mana semua kota terhubung satu sama lain dengan bobot yang merepresentasikan waktu pengiriman dalam hari. Selanjutnya ada struktur data queue di mana kami mengimplementasikan sistem FIFO atau first in first out untuk antrian pengiriman paket. Nah, di sini kami menyimpan indeks posisi paket dalam array utama yang berstatus belum diproses. Nah, di sini kami juga menggunakan uh, sintaks push untuk menambahkan paket ke belakang antrian dan pop untuk mengambil paket dari depan antrian gitu. Jadi, kurir mengambil paket berdasarkan urutan kedatangan yang memastikan paket yang masuk pertama akan diproses terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada struktur data array di mana selain menggunakan array 2 dimensi, kami juga menggunakan array statis yang digunakan untuk sebagai backbone penyimpanan data dalam sistem yang dengan ukuran yang telah kami tentukan di compilernya. Lalu untuk struktur data selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk paknya sendiri digunakan untuk menyimpan riwayat operasi yang dapat dibatalkan nanti. Jadi ketika di fungsionalnya yaitu ketika sudah memasukkan suatu operasi, maka dapat dilakukan sebuah pembatalan, jadi akan hilang operasi terakhir tersebut. Nah, jadi fungsi utama dari program ini ada tiga, yaitu untuk pengirim, kurir, dan penerima. Nah, untuk kurim kita dapat mengirim paket tersebut, kemudian melihat semua paketnya, kemudian melihat paket yang telah di-sort berdasarkan estimasi waktu kirim, kemudian membatalkan operasi terakhirnya. Kemudian untuk kurir kita dapat mengambil paket dari antrian, kemudian mengupdate lokasi paket tersebut, kemudian mengkonfirmasi apakah paket telah sampai di tujuan. Nah, yang terakhir juga ada membatalkan operasi yang telah dilakukan. Untuk penerima kita memiliki fungsi itu untuk melacak status paket. Nah, jadi kita langsung ke demo produk saja. Oke. Nah, jadi kita memiliki sistem di mana kota yang dilayani itu ada 5, A, B, C, D, E. Misalnya kita akan memilih peran sebagai pengirim. Oke, misalnya kita belum memiliki paket, maka ketika dicek, maka tidak ada paket dalam daftar. Kemudian jika kita mau mengirim, tinggal dikirim, kemudian menamai paketnya, kotanya. Nah, ini jadi ada sebuah vulnerability test, yaitu misalnya kota asalnya A, kemudian tidak ada kota tujuannya, misalnya ke kota G gitu. Nah, gagal, kota tidak terdaftar. Nah, oke, kemudian kita kirim paket, nama paketnya Ipsum, dari kota A ke kota C. Nah, jadi dapat dilihat berdasarkan biasa, dan ini jika berdasarkan, bentar, kita kirim. Nah, jadi akan disort dari estimasi hari tersebut. Kalau dari setiap paketnya juga berbeda. Oke, karena sudah disort, maka kita dapat membatalkan operasi paling terakhir. Nah, jadi sudah hilang yang paling baru. Kemudian untuk kurir kita dapat sama melihat semua paket, melihat paket berdasarkan estimasi dari harinya. Kemudian mengambil paket tersebut dari antrian. Nah, jika kita mau mengupdate lokasi misalnya, tapi belum diambil, maka gagal, paket belum diambil dari antrian. Nah, jadi kita bisa ambil dulu paketnya. Nah, jadi paketnya akan berubah menjadi dalam pengiriman. Oke. Kemudian kita dapat mengupdate lokasi paket tersebut ke misalnya lokasi lain, D gitu. Nah, jadi lokasi akan berubah. Kemudian kita dapat mengakses, eh, maksud saya mengupdate lokasinya menjadi lokasi tujuannya, yaitu di C. Nah, paket telah sampai di tujuan, gunakan menu konfirmasi untuk menyelesaikan. Nah, jadi kita dapat mengkonfirmasi paket tersebut telah sampai.
Oke, karena sudah dikonfirmasi, maka paket 1100 akan tertulis berhasil dikonfirmasi. Nah, karena sudah berhasil dikonfirmasi, maka kita dapat melihat sebagai penerima bahwa nah, paket tersebut sudah terkirim. Oke, dengan kode resi 11000, nama paketnya, kemudian status sudah terkirim. Kita juga dapat melihat riwayat yang telah dilalui oleh paket tersebut, yaitu paketnya dibuat, diambil oleh kurir, kemudian diperbarui ke kota D, diperbarui ke kota C, dan akhirnya paket tersebut sampai ke tujuannya. Mungkin segitu saja dari demonstrasi produk kami. Oke, jadi untuk kesimpulannya, kami telah mengembangkan, telah menunjukkan bagaimana pemanfaatan struktur data yang tepat untuk memberikan kontribusi yang efisien terhadap sistem logistik itu. Jadi di sini tadi kami telah melakukan menggunakan kombinasi struktur data dari library atau STL seperti vector, queue, stack, dan kami juga telah mengimplementasikan custom hash table dan array dimensi sederhana untuk pemetaan jarak antar kota. Nah, lalu kami juga tadi melakukan pembagian peran pengguna menjadi tiga kategori utama. Yang pertama tadi ada pengirim, lalu ada kurir dan penerima. Jadi sistem ini itu mampu mengakomodasi semua interaksi yang relevan dalam proses distribusi barang. Nah, untuk saran yang dan pengembangan yang dapat kami lakukan yaitu adalah penggunaan color coded text untuk meningkatkan user experience pengguna. Jadi misalnya warna hijau ketika aksi yang kami lakukan berhasil, warna kuning ketika statusnya itu misalnya dalam perjalanan, dan ketika warna merah saat aksi yang kami lakukan itu gagal. Lalu di next. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.